Ativa, terus di sini harus di meso lagi, ini harus meso pengencangan, ini meso penghancur lemak, combine sama Ativa, combine sama filler. Ya banyak lah. Jadi banyak harus banyak jalan menuju Roma. harus bersabar. Terus dia kalau misalnya filler itu kan kayak aku nih, aku tuh aku itu lumayan kayak awet nggak sih? Apa di bibir aku nih masih ada kalau menurut aku yang di bagian bawah. Lumayan awet sih, Sarah punya kayaknya udah lama ya, Sarah ya? Iya udah lama, udah setahun. Udah setahun lebih. Itu sebetulnya kayak tergantung sama gaya hidup kita juga sih. Kalau misalkan kita gaya hidupnya kayak yang sering banget kayak minum alkohol, ngerokok, atau begadang gitu, gaya hidupnya nggak sehat tuh biasanya memang lebih cepat hilang gitu. Atau misalkan orangnya nggak jaga nih, kan kita habis filler gitu kan pasti, atau habis botox gitu, atau habis treatment apapun kan pasti ada pantangannya nih, kayak misalkan seminggu pertama nih kamu jangan panas dulu ya, misalkan kamu jangan mukanya cucinya pakai air hangat gitu, atau kamu jangan sauna dulu gitu. Kalau misalkan kayak dalam term itu dilanggar tuh biasanya efeknya pasti nggak akan maksimal kayak gitu-gitu. Iya betul. Terus sama ini banyak yang nanya, banyak banget yang nanya kayak aku di botox di mana? Aku belum pernah botox sama sekali nih dokter aku. Bisa tanya langsung. Soalnya aku lihat kayak ada beberapa artis gitu memang aku nggak botox. Kenapa? Karena dalam berakting mereka perlu ekspresi, kayak ekspresi ngerenyit, ekspresi gini, ekspresi gimana. Jadi kadang-kadang kalau misalkan sama artis gitu aku selalu cocokin sama personality-nya dia sih gitu. Iya kalau dan emang kayak aku juga nggak terlalu suka yang terlalu smooth gitu. Sarah sih mukanya belum pernah kena botox sama sekali ya, Sarah ya? Sama sekali dia belum pernah di botox gitu. Ada beberapa kayak contohnya kayak kita bikin bibir Sarah sama aku bikin bibir artis lain pasti beda, karena misalkan dia pengen menonjolkan karakternya dia imut gitu, pasti kan bibirnya beda gitu, sama beda kalau dia pengen karakternya sensual, pasti kita akan bikin shape-nya juga beda gitu. Jadi ya tergantung karakter orangnya, tergantung selera orangnya, kayak gitu-gitu sih gitu. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi, ada yang kemarin yang nanya, gimana rahasia hidung mancung ya? Di filler lah, kalau nggak di benang. Iya sih, banget, cara ya paling kan? Cara paling nggak sakit ya, Sar ya? Paling ya lumayan. Tapi itu juga kayak ada step-stepnya sih. Jadi kalau sebaiknya nih guys, sebelum kalian mau operasi hidung, nah itu kalian mendingan filler dulu supaya tahu. Kalau buat aku ya, kalau aku soalnya nggak bisa langsung dueng gitu, jadi kayak pelan-pelan dulu. Oh ya ini gue sukanya ini, karena waktu itu juga nggak terlalu pay attention dengan muka sendiri loh. Aku juga kadang-kadang kayak oh iya juga ya, ini gue lebih kesini ya apa kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau buat aku jadi malah lebih tahu, oh ya udah gue in the future misalnya kalau misalnya aku mau operasi, aku kayak gini bagusnya gitu. Jadi karena udah pernah diisi dengan si filler itu gitu. Karena kan kita udah beberapa kali kan kamu cobain, misalkan kalau misalkan yang lurus banget cocok nggak, atau misalkan yang yang maju lebih cocok yang mana gitu kan. Nah kalau pakai benang sama filler tuh enaknya ya kamu bisa atur gitu kan. Kalau misalkan dok kurang mancung, ya kita bisa tambahin dikit gitu. Iya. Tapi aku pas kena benang kayak wow gitu sih. Soalnya apa ya, kalau orang sekarang lihat muka kamu komentarnya biasa apa, Sar? So far ya dari 5 tahun ya, ada ya 5 tahun terakhir ya, Sar? 4 tahun apa 5 tahun terakhir? Kayak apa ya kok beda gitu? Apa ya kok beda gitu? Perawatan ya pasti kulitnya sih pada salvo ke kulit aku gitu. Yang paling sering. Kayak kalau misalnya hidung sama bibir gak terlalu, ya ada beberapa tapi lebih salvo-nya ke kulit gitu. Karena cuman ya itu kayak teman-teman aku akhirnya jadi pada mau. Contouring itu kan kita udah ngelakuin di awal-awal ya, kayak awal-awal Sarah datang, aku kan pertama hit contouringnya dulu kan, Sar. Contournya dulu kan kita kan. Ini kita apa aja, Sar, waktu itu? Pertama hidung ya? Pertama hidung dulu filler. Setelah itu kayak nggak direncanakan datang ke klinik nggak besar ya, terus pertama bawah mata ya? Pertama banget bawah mata, tapi bukan sama dokter Eman waktu itu. Filler bawah mata.
Itu kayak setelah pokoknya lama banget baru ketemu dokter Jessie, terus memberanikan diri, oh ya udah hidung akhirnya ya kan. Udah hidung, terus tiba-tiba suatu hari aku datang ke klinik, oke kita benang. Terus aku yang, oh ya oke, gitu. Yang tadinya tuh kayak takut, tapi kayak setelah itu kayak, oh ya wow gitu. Terus ini guys, aku di benang. Ini benang waktu ya, tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya? 2017 I think so. ya, 2017-an. Iya. Dan aku ingat waktu itu kan Jadi, Sarah pertama kali hidungnya di filler ya, Sar, bukan di benang. Nah, ada sisa filler dikit, aku masukin ke dagu dikit ya, Sar, ya, kalau nggak salah ya. Ya, dikit, di dagu dikit banget, dikit banget. Udah itu, abis itu abis pokoknya filler berapa kali hidung, abis itu benang sampai hari ini udah. Cuman udah lumayan lama loh, Dok. Iya, terus lips ya? Iya. Baru ya? Iya, terus baru terakhir lips. Ya, ini benang 2 kali ya, Dok? Benang udah 2 kali. Termasuk awet sih, Sar, sebetulnya. Dalam 3 tahun, berarti tiap 1,5 tahun kan baru diulang kan? Terus terakhir kita baru ada teman aku ya? Tuh. Ada temen aku, temen gym aku abis di benang kamu break gym. Iya emang, kan nggak boleh nge-gym dulu, terus kayak aku di rumah dulu abis di benang. Iya terus terakhir, sorry mencret, pas terakhir itu aku baru ke skincare, ke treatment buat kulit ya dok ya, buat itu kulit, ya. Di laser. Di laser, terus aku combine meso, soalnya meso kita tuh sekarang kan ada banyak banget, ada yang buat shine, ada yang buat bright, ada yang buat ilangin flek gitu kan, begitu ada yang buat tight supaya pori-porinya lebih tight, begitu ada yang buat lifting, ada yang buat ngilangin lemak. Sekarang mesonya jenisnya banyak banget, jadi setiap kali Sarah datang pasti aku combine banyak hal sih, jadi mesonya nggak cuma itu. Walaupun namanya Dermaline, cuma anak cabangnya tuh banyak banget. Iya. Tuh ada yang tanya, aku udah pernah dibenang berapa kali? Aku dibenang, aku nggak tahu ya apakah aku bisa bilang itu benang muka. Bukan benang muka sih, karena benangnya untuk apa ini dok namanya dok? Sebetulnya aku lebih benang yang lower cheek sih ya, yang bagian bawah. Lower cheek. Supaya dia aku benang 2 kali. Lifting ya 2 kali. 2 kali benang. Jadi dua-duanya pakai Aptos. Dua-duanya pakai Aptos ya. Terus kalau benang hidung aku 3 kali ya dok? Iya mungkin lupa aku berapa kali. Iya kan? Benang hidung 3 kali, tapi itu udah lama banget. Jadi makanya ini udah mulai pesek guys. Tenang. Awal Juni ya, moga-moga segera reda. Terus kalau aku mau tanya ya dok, aku pernah lihat juga yang benangnya itu banyak terus ditaruh di sini tuh apa sih dok? Tapi aku nggak tahu di Dermaster ada nggak sih? Itu bedanya apa ya sama dulu awal-awal kita sebetulnya ada. Jadi benang itu kan banyak banget nih. Bahannya tergantung bahannya apa gitu. Kalau misalkan yang kayak benang Korea tuh biasanya bahannya kan PDO, polydioxanon. Itu dia akan cuma diserap 6 sampai 8 bulan. Nah, kalau Aptos itu bahannya beda, bahannya dia polikaprolakton, polylactic acid, jadi dia itu baru diserap setelah 16 sampai 18 bulan. Jadi dia beda tahanannya aja sih, dia jadi lebih tahan lama. Oh, lebih lama. Terus benang yang kayak Sarah pakai itu benang yang panjang, itu dia mechanical lifting, jadi dia narik gitu loh. Nah, cuma kalau yang kecil-kecil itu dia fungsinya lebih untuk rejuve, jadi untuk permajaan gitu. Oh ya, kalau aku prefer prefer yang sekarang dilakuin. Kalau ditanya, dok bagusan mana? Bagusan yang panjang atau bagusan yang kecil-kecil? Sebetulnya fungsinya beda. Kayak ibarat jalanan ya. Kalau jalanan